Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bunda Esi dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama si kami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025. Merupakan pekan Prapaskah yang ketiga. Bacaan Injil yang akan kita dengar hari ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 19. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur dan terima kasih kembali kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas nafas kehidupan yang Tuhan beri, sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Terima kasih juga karena Engkau telah menjaga kami di saat kami tidur maupun bangun, sehingga kami boleh menikmati udara sejuk dan segar di pagi ini. Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah mata hati kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar sabda Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi pedoman di kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bercerita tentang nasihat Yesus kepada muridnya. "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Yesus menyatakan bahwa kehadirannya bukan untuk mengubah, melainkan untuk menggenapi. Yesus juga menegaskan komitmennya terhadap hukum yang berlaku. Maka dengan tegas, Yesus mengatakan, "Aku datang untuk menggenapkan hukum. Siapa yang meniadakan hukum yang berlaku, ia akan menjadi yang paling hina dan kecil dalam kerajaan surga. Sementara siapa yang setia melakukan hukum, ia akan menempati tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga." Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus begitu mencintai dan menjunjung tinggi hukum dan aturan. Dan kehadirannya adalah
untuk menyempurnakan dan menjamin pelaksanaan hukum atas dasar kasih. Yesus dapat mengatakan demikian karena ketaatan dan kesetiaannya kepada kehendak Bapa. Sebab hukum yang tertinggi itu adalah mencintai Tuhan dan sesama. Semoga kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman. Sebab hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan adalah wujud nyata dari kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Semoga demikian. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga diri kita, keluarga, dan aktivitas kita senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di Doremi selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.